Kami mau sujud dan datang, membawa korban syukur kami. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Kami bersyukur. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti. Katakan, Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan
hidup kami pagi hari ini. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku, katakan. Mari yang percaya angkat tanganmu, nyatakan Dia hanya Kau Tuhan. Yes Lord. Sesuatu terjadi. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari angkat suaramu. Mari nyatakan sujud. Sesuatu terjadi saat kami datang di altar-Mu. Dan kami terima lawatan-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Yang siap terima lawatan Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Katakan masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia.
puji-pujian. Sebab Tuhan bertata atas puji-pujian. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Yes Lord. Haleluya. Namanya Tuhan menara yang teguh. Sebab Engkau kota benteng setiap hari yang berisai teduh. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Amin. Gunung batu keselamatan. Mari angkat tanganmu, katakan. Engkau yang mulia di bumi di surga, dan masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya Tuhan. Namanya Tuhan menara yang teguh. Kota benteng dan perisai teduh. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan. Bersorak bagi Tuhan, katakan. Engkau yang mulia di bumi di surga, dan masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari angkat tanganmu, katakan. Nama di atas segala nama. Sebab nama Yesus, nama yang telah membebaskan. Dan kami percaya Tuhan, segala kuasa Tuhan. Katakan, pada nama siapa? Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus, nama yang telah membebaskan. Kami imani segala kuasa Tuhan pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, dan masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang percaya katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Disorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Mari silakan duduk dalam damai sejahtera Tuhan. Kami percaya bahwa ada kuasa di dalam nama-Mu. Dan kami tidak pernah salah mengiring Engkau. Karena itu Tuhan, kami mau akan tetap lihat ke depan. Kami mau akan tetap lihat rancangan-Mu sungguh ajaib atas setiap kami. Apapun keadaan dunia ini, kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Yesus.
Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini setiap kami Tuhan, kami punya dasar untuk kami berharap. Kami punya Allah yang setia dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan, kami terus ada di dalam panggilan-Mu. Mari angkat suara-Mu.
Kami tahu banyak yang berubah saat masa-masa pandemi ini. Banyak mungkin yang sudah kami rencanakan di awal tahun kemarin, bahkan di awal tahun ini. Tapi semuanya gagal. Semuanya berubah karena masa pandemi. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah, itu dasar kami berharap. Dasar kekuatan kami yaitu Engkau Tuhan. Apapun boleh berubah dalam hidup kami, tapi kami percaya kami punya Allah yang tidak pernah berubah. Dan Engkau membuat kami Tuhan merancangkan kebaikan. Dan kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau Yesus. Dan biarlah kami mau setia sampai akhir hidup kami. Apapun keadaan kami, kami mau terima firman-Mu pagi hari ini. Kuatkan setiap kami dengan firman. Mari yang percaya, mari yang berharap, mari bangkit berdiri bersama. Mari dengan iman-Mu katakan, kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Yang kami lakukan Tuhan, kini aku berserah pada rancangan-Mu. Worship You Lord. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Mari lebih lagi nyatakan, kini aku percaya Tuhan. Kini aku percaya, amin. Tiada yang mustahil. Iman setiap kami. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, tetap setia. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Bersyukur kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita masih diberi anugerah hidup, diberi kekuatan, kesehatan. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan juga karena usaha kita. Tapi semuanya itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Dan saya kok yakin dan percaya bahwa kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup ini, kita sesungguhnya ada di dalam rencana Tuhan untuk tahun ini ataupun mungkin kalau mungkin tahun yang akan datang. Nah karena itu kita wajib mengucap syukur tentunya kepada Tuhan karena semuanya bukan karena kekuatan kita. Sebelum kita akan lanjutkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur kepadamu buat segala kebaikan yang Bapak sudah berikan, Bapak sudah anugerahkan pada kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semuanya bukan karena kekuatan kami, juga bukan karena usaha daripada kami,
Sebab kami yakin dan percaya kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk hidup, itu artinya Tuhan mau kami memberi buah di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, Roh Kudus memimpin, membimbing kami untuk kami bisa hidup di dalam rencana Tuhan. Dan hidup kami ini benar-benar hanya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan pada kami. Juga pada malam hari ini kalau kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam renungan singkat ini kiranya Tuhan akan urapi hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan akan urapi, berikanlah perkenanan-Mu atas hamba. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat daripada surga sehingga setiap persiapan hamba, perkataan, keinginan, dan juga pemikiran itu semuanya berasal daripada Tuhan. Dan jikalau ada hal-hal yang bukan berasal daripada Tuhan, hamba memohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan tidak izinkan keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini. Dan urapi kami semuanya, berkati kami semuanya dengan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hari yang ke-19 kita memasuki tahun 2022. Tahun 2022 kita sudah masuk di dalam hari yang ke-19. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan hanyalah satu saja, yaitu apa? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dan lupakan masa lalu tanpa kekecewaan dan penyesalan. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Lupakan masa lalu tanpa kekecewaan dan penyesalan. Dan hadapi masa depan itu dengan iman. Dengan iman, walaupun kita tidak tahu kepastian masa depan itu, tetapi kita akan belajar menghadapinya dengan iman, dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kalau di tahun yang kemarin, tahun 2021, kita sudah dapat melewati semuanya itu. Di masa yang sulit, banyak orang yang mengalami kekhawatiran. Tetapi biarlah kita akan belajar melupakan semuanya itu dengan tanpa kekecewaan dan penyesalan. Dan kita akan menghadapi masa depan itu dengan iman dan tanpa ketakutan. Mengapa? Sebab firman Tuhan katakan, Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan demikian. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita akan berubah pola pikir kita ini. Kita tidak lagi mengingat-ingat tahun kemarin, hari kemarin, dengan rasa kecewa di dalam hati kita. Dengan penyesalan, kenapa itu dulu bisa terjadi ya? Mengapa? Nah, itu kita akan lupakan. Karena kita hanya bisa berjalan menapaki hari ini dan seterusnya itu hanya dengan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini bagaikan sebuah buku. Nah, ada yang menulis seperti itu. Saya sangat tertarik sekali dengan tulisan ini. Jadi, hidup kita ini sesungguhnya bagaikan sebuah buku. Sampul depan ini adalah catatan tanggal lahir kita. Dan sampul belakang adalah catatan tanggal kematian kita. Saya pikir-pikir benar juga ya. Seperti itu. Jadi hidup kita ini bagaikan sebuah buku di mana ada sampul depan dan ada sampul belakang. Ada buku yang tebal. Ada buku yang tipis. Ada buku yang menarik untuk dibaca. Pun demikian, ada buku yang sama sekali tidak
menarik untuk dibaca. Bahkan dibuka pun kadang-kadang nggak menarik. Saya pikir benar juga ya penulis ini. Kalau hidup kita ini diibaratkan sebuah buku. Buku itu adalah di mana orang itu akan tertarik itu pada saat dia melihat sampul depannya. Kalau sampul depannya menarik, orang akan terus belajar, akan berusaha untuk apa ya isinya, apa ya isinya. Saya rasa memang hidup kita seperti itu. Jadi sampul depan kita ini adalah catatan tanggal lahir kita. Dan sampul bagian belakang itu adalah catatan tanggal kematian kita. Dan di dalamnya itu adalah tulisan-tulisan dari yang kita catat di dalam buku itu. Sama dengan hidup kita, demikian juga ya. Buku itu sama dengan hidup kita. Seburuk apapun hari kemarin, tapi Tuhan selalu menyediakan hari yang baru untuk kita. Benar apa tidak? Jadi seburuk apapun hari kemarin, Tuhan itu selalu menyediakan hari yang baru untuk kita. Kita selalu diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar dalam hidup kita setiap harinya. Bukankah demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk melakukan yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan kita pun saat berdoa, pagi hari saat teduh, kita pasti akan menyampaikan seperti ini pada Tuhan. Tuhan, saya mau kiranya Tuhan pimpin saya untuk saya bisa melewati hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan itu yang saya selalu sampaikan kepada Tuhan. Saya mau hari ini saya akan memberikan catatan hidup saya ini lebih baik daripada hari kemarin, Tuhan. Kita selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Itu loh hebatnya Tuhan itu ya. Tuhan itu luar biasa kasihnya kepada kita. Kalaupun kita sudah melakukan kesalahan hari kemarin, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa menuliskan, untuk bisa mengisi lembaran yang baru dalam hidup kita. Kalau hari kemarin kita sudah tulis dan itu tidak bisa di-delete, tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit. Tetapi Tuhan berikan lembaran kertas putih bagi kita untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Luar biasa Tuhan itu. Artinya kalau sampai saat ini kita masih hidup, itu Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup lebih baik daripada hari kemarin. Setiap hari diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Kita diberi kesempatan untuk melanjutkan alur cerita hidup kita. Kita diberi kesempatan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada apa yang sudah ditentukan oleh sutradara hidup kita. Dia Tuhan, dialah yang memegang cerita hidup kita. Dia adalah sutradara di dalam kehidupan kita dan kita ini adalah aktor atau artisnya. Dan selalu diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan di dalam saat kita berbicara, saat kita berperilaku. Itu luar biasanya Tuhan di dalam kita. Tuhan tidak pernah mengkat kita pada saat kita melakukan kesalahan, pelanggaran, langsung dihukum mati sudah. Tidak. Tapi Tuhan masih berikan kesempatan demi kesempatan demi kesempatan di dalam hidup kita. Kita selalu diberikan kesempatan untuk melanjutkan alur cerita kita ke depannya. Sampai saat usia kita berakhir sesuai dengan yang ditetapkan oleh Tuhan. Bagi saya, Bapak, Ibu, dan juga saudara semuanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu bersyukurlah selalu kepada Tuhan untuk hari-hari yang telah kita lalui. Kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hari yang sudah kita lalui. Bersyukur senantiasa, bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan syukurilah untuk hari yang akan datang. Bersyukur untuk hari yang sudah kita lewati.
dan bersyukur untuk hari yang akan datang. Karena kita memegang satu keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberikan kesempatan bagi kita menuliskan cerita yang baik di dalam buku kehidupan kita. Bapak Ibu, marilah kita akan mengisi halaman buku kehidupan kita dengan sesuatu hal yang baik semata. Dan jangan lupa untuk selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus ditulis setiap harinya. Karena itu penting sekali ya kalau setiap pagi kita mesti bersaat teduh. Penting sekali kalau pagi hari kita bangun, kita berdoa. Kalau saya bahkan sebelum saya bangun, badan saya bangun sebelum duduk saya itu begitu melek saya langsung terima kasih Tuhan. Untuk anugerah hidup ini, terima kasih. Saya duduk, terima kasih Tuhan saya masih bisa bangun, bisa duduk, masih bisa ke kamar mandi. Dan walaupun saya tahun kemarin itu melewati boleh dibilang badai. Saya melewati beberapa hal itu yang cukup membuat sakit sebetulnya. Membuat sakit di hati saya. Tapi saya percaya. Nah saya setiap kali berdoa saya cuma begini. Saat saya mengalami sakit di dalam hati saya juga bilang Tuhan, Engkau tahu hati saya ini sakit loh Tuhan. Saat saya kecewa saya bilang Tuhan, Engkau tahu saya ini kecewa loh Tuhan. Tuhan Engkau tahu loh, aku ini bergumul loh. Tapi aku percaya bahwa Engkau itu sanggup mengobati luka hatiku. Engkau sanggup memberikan, membebat luka hatiku. Engkau sanggup untuk menghilangkan kekecewaanku. Dan bersyukur memang itu yang terjadi. Sehingga kekecewaan itu tidak terus berlanjut sedemikian. Tuhan izinkan saya tahun kemarin itu. Di dalam 6 bulan saya harus mengalami operasi 2 kali. Dan itu bukan operasi kecil, operasi besar. Pada saat saya dioperasi itu kurang lebih 5 jam waktu yang dipakai untuk operasi itu. Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi memang saya mau. Saya bilang, Tuhan kalau memang saya sembuh harus lewat operasi. Ya enggak apa-apa Tuhan. Yang penting kalaupun Tuhan beri saya kesempatan hidup. Saya mau hidup saya ini lebih berkualitas begitu. Makanya saya sampai 6 bulan itu berani menjalani 2 kali operasi. Dan sekarang pun saya masih dalam masa pemulihan. Dan bahkan di akhir tahun kemarin, suami saya juga diizinkan untuk menjalani operasi. Nah, saya pikir, ya sudah saya bilang sama suami saya, kalau memang sembuh harus lewat operasi saja. Dan kita percaya. Dan saya selalu belajar. Saya selalu menyampaikan seperti ini pada Tuhan. Tuhan, tolong saya, Roh Kudus tolong saya supaya pada saat saya ini mau sadar ataupun tidak sadar. Yang ada dalam pikiran saya, ada dalam hati saya, dalam perkataan saya hanya menyebut Engkau saja. Bapak Ibu bisa dibayangkan 5 jam operasi itu, orang seperti apa? Setelah bangun itu kadang kan juga mengigau. Karena saya pernah tahu, melihat orang yang bangun dari sadar, dari operasi, dari bius itu, mengigonya yang macam-macam. Saya tidak mau seperti itu Tuhan. Biar dari mulut saya ini hanya pujian penyembahan kepada Engkau saja. Karena Engkau yang memberi hidup. Engkau yang berdaulat atas seluruh hidup dan mati saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita harus mencatatkan, menuliskan di dalam buku kehidupan kita itu adalah catatan-catatan yang nantinya bisa dinikmati. Bisa dibaca oleh anak cucu kita, oleh generasi setelah kita. Karena itu setiap hari adalah kesempatan untuk kita bisa berubah menjadi semakin baik. Berubah menjadi semakin baik. Sehingga pada saatnya buku kehidupan kita, buku yang diberikan oleh Tuhan pada kita itu ditutup. Yaitu tanggal kematian itu datang. Catatan yang ada di dalam buku ini adalah buku-buku, catatan-catatan yang menarik untuk dibaca. Catatan-catatan yang menarik untuk dijadikan teladan. Itu yang harusnya kita pikirkan di awal tahun ini. Karena itu di awal saya sampaikan, bersyukurlah senantiasa. Dan lupakan segala kekecewaan. Juga
penyesalan. Bersyukur dengan tanpa kecewa dan penyesalan. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Dan juga di hari-hari yang akan datang. Supaya apa? Supaya catatan di dalam buku kita ini lembar demi lembar. Itu bisa dinikmati oleh pembacanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Memang benar di dalam kehidupan kita ini kita harus selalu introspeksi diri dengan apa yang sudah kita lakukan di tahun kemarin. Kita harus introspeksi diri dengan apa yang sudah pernah kita lakukan di tahun kemarin. Bukan cuma membuat rencana-rencana untuk tahun ini dan tahun yang akan datang. Tetapi kita juga harus belajar menintrospeksi diri kita. Apa yang tidak baik di tahun kemarin, itu yang harus kita tinggalkan. Tapi saya harus membuat catatan di tahun ini dengan catatan-catatan yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Untuk membuat catatan-catatan yang berkenan di hadapan Tuhan dan bisa dinikmati oleh pembaca, itu memang benar harus ada introspeksi diri. Jika tidak, kita akan menjadi seorang penulis yang awut-awutan, yang awur-awuran. Kita tidak pernah bisa memperbaiki diri kita kalau kita tidak introspeksi diri. Kita tidak akan bisa melangkah dengan ringan kalau kita tidak introspeksi diri dengan hari yang kemarin. Biarlah yang kemarin itu kita tinggalkan, kita lepaskan untuk kita bisa menggenggam hari depan bersama dengan Tuhan. Kita perlu introspeksi diri. Dan kita juga membuat perencanaan di tahun ini dengan bijaksana. Dengan hikmat yang daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Memang ada kalanya persoalan hidup itu bukan karena kesalahan kita, bukan karena dosa kita. Tapi kita tetap harus introspeksi diri. Makanya setiap kali akan berdoa saya selalu menyampaikan seperti ini kepada Bapa. Bapa, ampuni. Jika di sepanjang hari ini aku hambamu melakukan dosa pelanggaran. Baik itu yang hamba sengaja maupun tidak, ampuni. Layakkan. Jadi saya memang selalu merasa saya perlu dilayakkan. Mungkin saya melakukan kesalahan. Kadang kita melakukan kesalahan kepada orang lain itu tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Apalagi kalau kesalahan itu disengaja, jelas kita harus meminta maaf. Kita harus memohon pengampunan pada Tuhan. Karena itu ada kesalahan-kesalahan yang kadang-kala kita tidak bisa kita tidak sengaja. Perlu diketahui Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa Tuhan itu selalu memberi pelangi di setiap badai. Bapak Ibu, saya merasakan bagaimana Tuhan itu mengizinkan saya mengalami beberapa hal itu yang cukup membuat saya menangis itu bukan cuma sehari 2 hari. Saya menangis itu bisa dibilang sampai 1 minggu lebih 2 minggu. Saya menangis. Setiap kali ingat saya menangis. Tapi setelah itu, hari ini saya melihat bahwa Tuhan itu memberi pelangi setelah badai. Setelah badai Tuhan memberi pelangi. Itu benar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya merasakan dan saya mengalami hal itu. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu juga memberikan senyuman di setiap air mata. Saya merasakan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah saya berurai air mata di waktu yang di tahun kemarin itu. Tuhan berikan saya senyuman, saya bisa tersenyum, saya bisa tertawa lepas. Memang benar sekali. Dan Tuhan juga memberikan berkat di setiap cobaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 6 bulan saya harus mengalami 2 kali operasi. Tuhan izinkan itu. Tapi demikian Tuhan juga cukupkan apa yang dibutuhkan untuk biaya operasi saya.
pun operasi suami saya. Memang boleh dibilang, kok sepertinya ini belum selesai, kemudian yang ini kondisinya sakit, tapi mengalami yang seperti ini. Dosa opo? Kadang orang itu bicara seperti itu. Dosa opo? Tapi saya percaya bahwa selalu ada pelangi di setiap badai. Dan selalu ada senyuman di setiap air mata. Dan selalu ada berkat di setiap cobaan. Dan selalu ada jawaban di setiap doa. Kita harus percaya akan hal ini. Jadi seandainya kita mengalami masalah-masalah di dalam hidup kita, aku percaya Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Dan tidak melampaui, melebihi kekuatan yang ada padaku. Dan aku percaya Tuhan bahwa air mata ini tidak akan selamanya air mata. Tetapi ada senyuman di balik air mata ini. Aku percaya Tuhan kalau Tuhan izinkan pencobaan seperti ini, aku percaya Engkau memberikan aku kemampuan untuk melewatinya. Jangan kita berdoa untuk Tuhan itu mengangkat akan masalah kita, mengangkat akan persoalan hidup kita. Jangan kita berdoa yang demikian. Tetapi kita mesti berdoa apapun yang terjadi Tuhan. Berikan aku kemampuan untuk melewati semuanya ini. Karena di dalam setiap persoalan hidup ada tangan Tuhan yang kuat itu yang selalu menopang kita. Dan kita gak akan pernah jatuh karena tangan Tuhan itu kuat di dalam menopang kita. Tuhan izinkan karena kita mampu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita akan menulis lembaran tahun ini dengan sesuatu yang selalu baik dan berarti. Dan kita telah menulis lembaran hidup kita di tahun 2021. Kiranya kita akan selalu introspeksi diri kita. Kesalahan apa yang telah membuat saya waktu itu mengalami yang sedemikian? Pelanggaran apa yang telah membuat saya mengalami yang demikian? Kita introspeksi dan kita bawa kepada Tuhan. Karena kita percaya, kita tahu dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sangat baik bagi kita. Kalau anaknya saja diberikan bagi kita, supaya kita ini beroleh keselamatan. Kalau Tuhan itu tidak baik, tidak akan ada peristiwa Natal. Karena kebaikannya lah maka ada peristiwa Natal itu. Karena Tuhan sangat mengasihi kita ini. Bukan hanya sebagai ciptaannya, tetapi menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Kita harus bersyukur senantiasa. Kapan kita harus bersyukur? Setiap hari, setiap saat. Kalau saya boleh mengingat, di sepanjang kehidupan saya, Tuhan itu tidak pernah melepaskan saya. Bahkan saat saya pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus, saya ini benar-benar bersyukur dan saya tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Saya menyadari siapa saya ini. Siapa saya ini, saya enggak layak. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Dan bahkan kita dijamin untuk hidup kekal kita. Dijamin. Banyak orang yang memperjuangkan hidup kekalnya di surga. Tetapi kita diberi gratis sama Tuhan. Tanpa kita mengupayakan. Tapi kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjalani hari-hari kita. Baik hari ini, hari esok. Dan di hari-hari yang akan datang, minggu, bulan yang akan datang, hanya memohon pimpinan Tuhan. Supaya kita mendapat perkenanan daripada Tuhan. Mazmur 90 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian.
hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita harus belajar mengenang kembali, mengingat kembali akan setiap hari yang sudah kita lewati sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya kita ini beroleh hati yang bijaksana. Kita harus hitung, kita harus kenang, kita harus kembali mengintrospeksi diri, mengenang akan hari-hari yang telah kita lewati sedemikian. Supaya kita ini beroleh hati yang bijaksana. Supaya kita ini di dalam melangkah ke depan, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena kita telah menoleh melihat akan hari-hari yang pernah kita lewati. Dan kita menapaki hari depan dengan bijaksana. Dengan belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan. Karena itu, pemazmur ini mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana di dalam menuliskan catatan hidup kita di lembaran tahun ini. Sehingga catatan hidup kita ini akan berisi sesuatu yang lebih baik daripada tahun kemarin. Kita akan selalu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin hidup kita. Lagu lama mengajarkan pada saya itu seperti ini. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Setiap hari saya sampaikan lewat pujian ini, lewat lagu ini. Aku tidak berani jalan sendiri Tuhan. Sertamu itulah doaku. Hanya sertamu itulah yang menjadi doa permohonanku. Dan saya menyadari saya tidak berani berjalan sendiri. Saya tidak berani melangkah sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita menyadari betapa kita ini perlu Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan minta hikmat dari Tuhan. Karena kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya kita tidak mungkin bisa menuliskan catatan hidup kita yang baik tanpa pertolongan Tuhan. Maka kita akan terus berpegang. Pegangan tangan kita ini kita berpegang kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah bisa berjalan sendiri. Menuliskan catatan hidup kita ini sendiri tanpa pimpinan Tuhan. Maka catatan hidup kita ini tentu saja tidak akan menarik dibaca oleh generasi setelah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi tetaplah percaya kepada Tuhan. Bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Walaupun kita belum melihat kepastiannya. Karena apa yang pasti di dalam kehidupan kita itu adalah ketidakpastian. Itu pasti. Apa yang pasti di dalam hidup kita ini adalah ketidakpastian. Karena itu kita akan minta Tuhan untuk memimpin setiap langkah kita. Supaya catatan-catatan hidup kita lebih baik daripada hari kemarin. Karena apa yang sudah kita tuliskan hari kemarin tidak bisa di-delete, tidak bisa dihapuskan. Kita harus mengisi lembaran yang baru ini dengan catatan yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Untuk kita bisa mencatat di dalam lembaran tahun 2022 ini dengan catatan-catatan kehidupan yang baik. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu buat renungan singkat firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, kami menyadari bahwa sesungguhnya ada hal-hal yang tidak menarik yang telah kami torehkan di dalam buku kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup,
Allah yang luar biasa mengasihi kami, sehingga masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mengisi lembaran putih yang baru ini dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar untuk mengisi hari-hari kami di tahun ini, di minggu ini, di bulan ini, dan di tahun ini dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mau menuliskan akan catatan-catatan yang baik, catatan-catatan yang lebih baik dan lebih indah daripada tahun kemarin Tuhan. Supaya catatan buku kehidupan kami ini saat ditutup, di mana saat tanggal kematian kami datang, Tuhan generasi setelah kami akan mengenang dan akan membaca catatan-catatan di dalam kehidupan kami ini adalah catatan yang menarik dibaca, catatan yang bisa menjadi teladan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada petang hari ini. Kiranya Tuhan mengampuni hamba jika ada hal-hal yang tidak Kau perkenan Tuhan. Dari perkataan hamba ataupun pikiran hamba, ampuni ya Tuhan. Dan kiranya firman-Mu itu adalah firman yang hidup, firman yang akan meneguhkan pengiringan kami kepada Tuhan, dan firman yang juga akan memberkati kami dan memimpin hidup kami. Sebab kami tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan dan tanpa pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami di sepanjang tahun ini dengan hari-hari yang jauh lebih baik daripada hari kemarin. Walaupun kami tidak tahu kepastiannya, tapi kami taruh percaya kami, iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih kalau Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk kami boleh introspeksi akan diri kami, sehingga apa yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan itu tidak akan kami ulang di dalam hidup kami, tetapi kami akan menorehkan pena kehidupan kami ini dengan penuh bijaksana daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan pada malam hari ini, dan kami naikkan doa pengucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.